Baiklah. Di zaman-zaman dulu itu ya, nih, para kakek buyut kita membawa lampu gitu ya. Aku juga baru sadar nggak sadar sih kalau emang ada The Hermit itu adalah kakek yang membawa lampu ke guhanya. Nah, sedang mencari penerangan jiwa, menetralkan segala macam unsur-unsur yang membuat segala sesuatu itu lebih baik. Karena ketika mencari sebuah tempat untuk menetralkan perasaan dan juga mencari wangsit kali ya, itu kita itu memang butuh ketenangan. Makanya kalau lagi ujian, anak-anak mahasiswa semua diharap diam. Ya karena jawabannya biar mudah didapetin tuh sama si anaknya itu. Pantesannya orang-orang lainnya atau orang-orang di masa lalu cari guhanya untuk menetralkan jiwa teh. Wow, ada hubungan spiritual atau yang direstui oleh orang tuamu, nenek moyangmu tuh pokoknya mah direstui ya sama kakek buyut atau keluargamu juga yang sudah tidak ada gitu, entah itu ibumu atau siapa. Di sini ada yang menjaga keluarga kamu. Emang gitunya. Aku juga ini ya ngebaca sambil cari informasi dari kamu sambil mikir juga gitu ya. Ini aku yang diomongin tuh apa ya? Gitu ya. Kadang kan kita bekerja itu sesuai dengan energi yang aku rasakan dari kamu ya. Sambil aku analisa sih. Berarti keluarga itu dijaga ya, setiap keluarga ya. Jadi bukan hanya jiwa aja gitu, tapi setiap satu individu keluarga itu leluhur itu ngejagain gitu. Supaya tetap harmonis, supaya tetap selaras mungkin gitu ya, supaya tetap menjaga kebersihan, kesucian gitu ya. Apalagi secara itulah ya pokoknya yang namanya suami istri, hubungan suami istri kali ya, atau jodohnya kamu tuh udah dijagain sebelumnya. Udah dijagain biar aman kayak gitu ya. Atau kamu tuh berjodoh udah dipilih seperti itu ya. Jadi jodohnya kamu tuh dijagain ya. Tapi di sini tuh ada yang mau menghancurkan kamu, merebut kamu dari pasangan asli kamu. Soalnya di sini ada yang udah berumah tangga gitu ya. Atau kamu di sini rumah tangganya lagi banyak kebahagiaan ya. Seperti itu ya, tiba-tiba ada orang di sini ya yang masyuk gitu. Mencoba untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Menjadi sesuatu yang terbaik. Wow, ini kok tentang komitmen, tunangan, menikah gitu ya. Terus rebut-merebut, ini bagaimana ini kejadiannya ini? The High Priestess ya. Kamu percaya bahwa setiap pertemuan tuh ada semut lagi. Setiap pertemuan itu membawa sebuah jalan keluar. Setiap pertemuan sudah dipas-pasin kali ya. Yang ini buat yang ini, yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk gitu ya. Ada yang ingin melamar kamu di sini secara spontan. Wow. Ya. Oke, bottom of the deck naonnya gitu ya. Hubungan spiritual yang membuat semua ini lebih kepada penyerahan diri ya. Secara lurus gitu. Hubungan yang spiritualnya kamu ini ya di sini telah dipersatukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di sini ada sesuatu hal ya, hati-hati ada gangguan yang sebetulnya tuh pengen membuat rumah tangga kamu tuh atau hubungan percintaannya kamu ya bagi yang masih single juga gitu di sini tuh sebetulnya pernah berpisah. Ada gangguan mistik
seperti itu. Atau gangguannya berupa ya sepertinya di sini ada orang yang hanya menginginkan sesuatu dari kamu aja itulah. Ya, kalau aku mah lihat Taurus selalu aja ya ada yang memperjuangkan kamu ya. Berapa orang itu? Satu, dua, satu, dua, ya kan? Satu, dua orang yang benar-benar pengen banget ngedapatin si the high priestess ini. Karena kamu tuh karena kamu di sini tuh the high priestess ya. Orang yang bijaksana. Kamu nggak pernah sih yang namanya nyalahin orang tuh jahat, nggak sih? Orang itu berbuat busuk gitu ke kamu nggak pernah. Karena kamu di kiri kanan itu dikelilingi oleh cahaya-cahaya gitu ya. Ada lilin di sini. Kalau kamu udah tahu sifatnya seperti apa baru gitu, kamu tuh nggak pernah yang namanya ngedengerin omongan orang lain si A si B itu begini-begini, nggak, kamu lebih lebih ke observasi gitu ya, mengenal sendiri orangnya. Karena kamu jiwanya jiwa sosialis ya, tidak suka membaca dari kejauhan gitu. Walaupun misalnya kamu tuh intuisi kamu tuh jalan banget, tapi kamu lebih memikirkan bagaimana supaya kamu mengetahui semuanya sendirian gitu. Jadi kamu lebih ke mencari pengalaman hidup sendiri atas kebaikan dan keburukan itu kamu kolaborasi gitu menjadi pengalaman. Jadi kalau kamu salah nih dalam menentukan sikap atau salah dalam memilih gitu, karena kamu pengen tahu kayak gimana sih. Kamu nggak suka yang menerka-nerka, kamu orangnya tuh lebih kepada menjalani segala sesuatunya dulu gitu, baru kamu tuh komentar gitu. Ngejalanin dulu pahit buruknya, pahit manisnya kehidupan dengan siapapun kamu bersama. Baru kamu ngerti, oh ini tuh begini begini begini. Ya udah, kamu udah tahu ya udah selesai gitu. Oke, sebelum kartu ini keluar ya, emang aku itu ngeluarin rokok ya, rokoknya keluar satu, tapi dia yang satunya lagi ngikut. Jadi emang di sini kamu tuh masih yang diincar sama seseorang ini di masa lalunya kamu ya, yang merasakan rasa sakit banget ketika kamu pergi. Seperti itu ya. Karena mungkin kamu harus memilih sesuatu itu, entah pekerjaan ataupun sahabat. Jadi setiap hubungan apapun dengan siapapun, dengan orang-orang yang emang sudah diizinkan oleh semesta ya, kamu tuh dijagain intinya. Bahwa ini tuh tentang kesadaran yang emang penting banget sih untuk kamu terima. Jadi semesta bekerja banget. Dan juga leluhur itu memang nyata ada sih. Udah lama ya nggak ada suara toke ya. Artinya tuh si toke tuh ngomongin masalah ini bareng sama aku, diskusi berarti ya. Tuh, bahwa tentang kehidupannya kamu tuh semua sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mengosongkan semuanya agar menerima sesuatu hal, entah itu jodoh ataupun rezeki. Hanya perlu ngosongin kayak apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh para pasangan-pasangan yang sudah tidak bersama gitu. Ya artinya kita mencari diri sendiri ya. Sibuk dengan urusan duniawinya dihilangin dulu gitu ya. Kerja boleh gitu dengan apapun kemampuannya kamu, tapi setelah itu kamu kembali mencari ya cahaya ilahi ya. Ya agar semuanya itu kamu tuh dapat jawaban-jawaban yang dahsyat gitu, yang spektakuler ya. Kan ketika kita memohon, meminta, berdoa, itu kan kamu tuh intuisi kamu tuh mendengar. Nah, detik-detik mendengarkan intuisi, ketika si intuisi itu bicara, itulah detik-detik kamu bangkit. Jadi selamat yang untuk yang sudah menemukan dirinya kembali. Orang yang sudah menemukan dirinya kembali biasanya tuh ibadah aja gitu. Nikmat banget. Jadi kamu sudah menemukan dirimu sendiri ya. Selamat ya yang udah konseling, yang udah coaching, yang bertemu dengan arti dirimu gitu. Karena yang paling mahal di dunia itu apa sih? Bertemu dengan dirimu sendiri. Itu yang paling mahal karena apa? Menghasilkan energi ketenangan. Sepertinya kamu tuh tahu banget gitu. 2 hari.
untuk hari esok tuh apa gitu, makna hidupnya tuh apa gitu, kayak gitu ya. Jadi lebih terkendali, lebih tenang dan kamu tuh lebih nyerahin ajalah terserah Allah lah mau kayak gimana-gimana gitu, yang penting aku sudah berusaha, aku sudah benar-benar memasrahkan semua urusan kehidupan aku hanya kepada Engkau satu-satunya, yang di sini yang sebaik-baiknya penolong ya. Cuma manusia itu harus ikhtiar sih intinya, dengan cara apa aja. Hati-hati juga di sini ya dalam menentukan pilihan, dengan siapa kamu bicara, dengan siapa kamu curhat. Kalau curhat sama aku mah aman ya. Jadi jangan sembarangan curhat walaupun kamu 100% percaya banget, kecuali orang-orang tertentu gitu ya. Kamu harus milih-milih dan memilah-milah. Mana yang membuat kamu lebih produktif untuk hidup. Siapa di sini yang selalu memberikan semangat hidup untuk kamu, itu yang harus kamu dengarkan ya. Jangan dengarkan orang yang ingin membuat kamu itu tidak berkembang. Karena banyak yang ingin mematikan cahayamu atau banyak juga orang yang ingin mengganti identitasnya kamu supaya kamu tuh kelenger, kehilangan jati diri. Itu aja sih pesan dari aku ya. Pertahankan orang-orang yang terbaik yang memberikan support atas situasi-situasi untuk mental kamu ke depan. Jadi jangan fokus terhadap sesuatu yang sifatnya hanya sementara yang tidak ada dorongan spiritual. Carilah orang-orang yang seperti itu. Karena mereka sudah tidak terlalu peduli dengan dunia ini. Karena tahu gitu, ada yang lebih baik daripada sekedar mencari duniawi gitu. Itu mencari ketenangan jiwa. Orang yang selalu membahagiakan orang lain dalam segi apapun, membuat hidupnya kamu juga ada vibes-nya ya. Dan kamu bisa mengselaraskan diri kamu dengan pilihan hidupnya kamu ataupun dengan cara berpikirnya kamu tuh lebih mudah. Spiritual tuh menjawab permasalahan lebih mudah. Ya, dengan segala macam keunikan-keunikannya. Dan kamu salah satu orang yang unik di sini. Jadi perlu diwaspadai ya bahwa kamu dalam hubungan niat baik tulus kamu untuk menjalani suatu hubungan dengan seseorang, jika orangnya itu baik ya pasti akan dilindungi. Kalau yang tidak baik untuk kamu akan melepaskan dirinya sendiri dengan cara yang ajaib dari hal-hal yang tidak disangka-sangka seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu dilepaskan artinya orang itu tidak setara dengan kamu secara perasaan hati. Bukan masalah materi ya. Tapi kamu lebih ke memilih hanya orang yang berkualitas ya, secara pribadinya yang memang di sini cocok untuk kamu. Kalau nggak cocok untuk kamu, ya akan menjauh. Kecuali ketika seseorang itu sudah sefrekuensi sama kamu, pasti dia mendekat. Itu aja sih intinya. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri ya. Apapun yang terjadi, jika kamu sudah ditinggalkan, kamu tidak perlu mencari. Artinya kamu selesai kontrak jiwanya dengan seseorang itu ya. Artinya kamu harus kembali dengan kontrak jiwa kamu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya hidup kamu diperbaiki, dimudahkan, dan dilancarkan, dipercepat apapun yang kamu inginkan itu sih. Jadi bukannya aku itu nggak bikin video itu nggak rutin gitu. Karena memang kalau aku tuh kalau memang udah dapat rezeki gitu jadi 1-2 video itu aku udah gitu ya. Kalau kamu merasa kehilangan IQ, kamu bisa nanti personal reading aja ya sama aku. Karena aku jujur aku tuh nggak obsesi. Dan di berbagai macam sudut ya, sudut pandangnya kamu di sini ya. Kamu lebih mencari sesuatu hal yang penuh dengan makna spiritual sih aku. Jadi pas masuk ya, pas bikin video teh. Kenapa ini tuh sangat mengkerucut ke dalam keilahian. Jadi takut disangka aku gimana ya. Takut disangkanya teh aku teh merasa lebih baik ya, tidak ya. Nggak tahu 2025 itu lebih ke pemahaman tentang bagaimana kita mengkaji ulang segala sesuatu, mendaur ulang pikiran-pikiran lama menjadi sesuatu yang lebih kompleks, yang mudah untuk dicerna gitu, supaya kita tidak kehilangan jati diri kita. Oke, itu aja bagi yang mau personal reading, silakan yang mau nanyain weton pasangannya kamu, feng shui-nya berapa. Supaya kamu tidak terlalu lama bertahun-tahun memikirkan sesuatu yang belum kamu bisa jawab. Biar Marisa bantu jawabnya. Kalau Allah mengizinkan itu juga ya. Oke, terima kasih untuk Taurus ya, sukses. Selalu kamu ada yang ngejaga apapun itu. Tingkatkan kesadaran itu dan itu akan mewujud seperti apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sangkakan itulah yang kamu terima. Oke, terima kasih ya untuk kamu sayang, semoga lancar. Hati-hati dalam perjalanannya, jangan terlalu percaya dengan omongan orang yang belum tentu kebenarannya atau belum tentu juga pas dengan jiwa kamu atau orangnya, baik di depan, di belakang, itu mencoba untuk menghancurkan kamu. Itu sih intinya ya.
Oke, terima kasih Taurus. Dadah.